Diskom. Oke, saya buka aja ya, Res ya. Nanti lanjutin biar ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat bapak-bapak yang hadir di sini. Oke. Hari ini, sorry, malam ini kita di FWD itu Weekly Discussion Forum. Oke, untuk pekan ini kita bahas dari teman-teman Geofisika. Ini menarik tentang BPI. Harusnya ini bisa dipakai ya. Kalau kita di beberapa studi ini kemarin dapat bocoran sedikit dari trio macan ini ada Faras, terus ada Pak Esido sama Adit ini trio macan emang eh, kemarin lihat spill-nya sih bagus banget ya, keren gitu terkait tentang bagaimana bisa meningkatkan kualitas dari seismik itu sendiri yang gendut-gendut jadi langsing-langsing di sini dan itu bisa jadi masukan ya buat studi-studi migas di Indonesia. Oke, langsung saja nanti kita sesinya langsung ini gimana? Yang menyampaikan siapa? Faras, Sida atau Adit? Atau gantian? Dari orang dulu Mas, nanti gantian ada porsinya Oke, Mas. siap. Untuk diskusi ke depan, nanti langsung diserahkan saja kepada pemantik ya. Untuk yang lain tuh kalau mau tanya langsung biasa bisa langsung raise hand dan langsung ditanyakan seperti itu aja Ya, Faras ya, ya, biar nggak lupa. betul. Oke, sip. Kepada pembicara handal ini ada 3 orang. Oke, Faras, terus Adit, Tesido. Silakan kenalan dulu kali Faras. Mungkin ada yang belum kenal Faras. Oke, Satu-satu dulu pembicara kita. Lupa nanti. dulu udah kenal semua ya. Silakan dari Pak Faras dulu ya. Circle-nya geofisik semua yang datang nih. Ngeri emang ngeri-ngeri. Juga nih. Masih Richard satu lagi. Oke ya, selamat sore menuju malam teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk ingin mendengarkan cerita kami lah mengenai riset kami, progresnya udah sampai mana. Sebenarnya ini lebih ke sharing ya, lebih ke discussion karena yang namanya riset ini pasti butuh masukan, butuh input baru yang sebenarnya kami juga masih dalam tahap pengembangan, pembuatan dan pengembangan. Maka dari itu dari teman-teman di sini dan ada senior-senior juga yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia migas, kami eh, sangat harapkan atas inputannya. Nah, perkenalan ya di sini kami ada bertiga, ada Bapak Asido, mungkin bisa saya dulu Bapak Asido. Halo semua, salam kenal. Dan juga ini Bapak Asido ini dosen di ITERA yang juga join di riset business project ini dan juga ada Pak Rizky Adityo atau dipanggil Adit. Mungkin bisa say hi dulu Bapak. Ya, halo selamat malam. Sini aja audionya, audionya. Ya, Ya, ya orang yang keriting ya kalau misalnya cari di itu ya. Nah, oke, secara garis besar judul dari riset kami ini adalah mengenai inversion, salah satu metode inversi deterministik bernama basis proof inversion. Dan kelebihannya adalah kita mencoba menggunakan GPU parallelization, kenapanya dan bagaimananya ini yang akan kami sharing. Nah, sistemnya dinamik aja, maksudnya ketika ada pertanyaan silakan raise hand atau ya langsung tanyakan juga boleh. Karena forum kecil ya. Oke, kita next. Nah, layout untuk yang ingin kita sampaikan pada malam ini diantaranya adalah pertama latar belakang ya, alasan kenapa kami melakukan riset. Kemudian ini karena ini pertemuan kedua, ada semacam review sedikit mengenai diskusi part 1 sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke teori, khususnya dengan teori basis Push inversion dan metode linear programming. Kemudian kita masuk ke hasil dari kita testing menggunakan data ideal atau data Marmuzi yang digunakan biasa umumnya digunakan Marmuzi untuk testing method. Kemudian kita juga melakukan menggunakan algoritma ini untuk testing data asli.
Dan karena kita melakukan riset, kita juga menemukan beberapa potensial pitfall nih ketika kita menggunakan di seismic data asli. Nah, adapun backgroundnya, seperti kita ketahui umumnya untuk eksplorasi migas itu menggunakan metode seismik. Nah, tapi seperti kita ketahui juga, seismik memiliki kelemahan dalam meresolve atau mencitrakan lapisan-lapisan yang tipis atau di bawah tuning thickness. Maka dari itu, riset-riset dari tahun 70-an, 80-an sampai sekarang itu berusaha untuk mencari metode apa yang bisa enhance resolusi dari seismik tersebut. Sebenarnya udah banyak metode-metode yang dirisetkan, yang bahkan udah dicoba, dilakukan di industri, seperti inversi sparse spike, terus juga model base gitu. Dan yang terbaru adalah stokastik. Nah, metode stokastik ini basisnya seperti statistik sebenarnya, dan lebih ke well base. Jadi informasi dari sumur itu dicoba disebarkan ke seluruh lapangan. Konsepnya mungkin mirip seperti static modeling, tapi perbedaannya adalah di stochastic inversion kita menggunakan seismik sebagai pembobotannya. Nah, tapi stokastik sendiri punya kelemahan, yaitu sangat bergantung kepada jumlah dan distribusi dari sumur tersebut. Artinya data-data yang di sekitar sumur mungkin korelasinya bagus karena dekat dengan sumur, tapi ketika dia jauh dari sumur, nah itu pembobotannya lebih cenderung ke informasi dari seismiknya sendiri, menciptakan uncertainty yang besar juga. Nah, selain itu, stokastik seismik tidak menghasilkan single solusi, atau umumnya kita mendapatkan beberapa solusi yang disebut realisasi. Nah, pemilihan realisasi yang bagus sendiri itu sampai sekarang juga masih jadi tanda tanya bagaimana cara memilih realisasi yang bagus. Karena konsepnya harus balik lagi ke geological knowledge-nya. Dan itu sering menimbulkan perdebatan juga. Nah, maka dari itu kita mencoba ini untuk menurunkan atau menggunakan metode deterministik yang bernama basis pursuit inversion. Nah, ini seperti sparse spike inversion, ini lebih ke seismic base. Dari seismic itu kita coba metode ini sehingga mendapatkan lapisan-lapisan tipis yang terresolusi di bawah tuning thickness seismic. Tapi juga basis pursuit ini sangat time consuming karena sistem perkalian matriksnya sangat kompleks. Nah, maka dari itu kita mencoba mencari optimasi perhitungannya menggunakan GPU, salah satu solusinya. Nah, ini mungkin sedikit penyamaan persepsi ya mengenai forward modeling dan inverse modeling, dan ini umum rata-rata orang geofisis mungkin udah familiar, tapi nggak apa-apa saya ceritakan sedikit dulu karena akan sangat banyak kita bercerita mengenai forward modeling dan inverse modeling. Dan untuk forward modeling sendiri itu sederhananya adalah informasi impedansi atau AI dari sumur yang kita buat menjadi reflectivity dikonvolusikan sehingga menghasilkan sintetik seismik. Nah, kalau inverse modeling adalah kebalikannya. Dari stress dari seismik yang kita coba dengan berbagai metode untuk mendapatkan objective function dari wavelet tersebut sehingga mendapatkan reflektivitas yang mana bisa kita dapatkan juga impedansi, mau baik dari akustik impedance maupun shear impedance, tergantung metodenya. Nah, konsep ini yang kita inverse modeling ini yang kita lakukan di basis pursuit inversion. Nah, sebenarnya BPI ini bukan barang yang baru gitu, karena Zhang tahun 2011 di disertasinya juga sudah merumuskan matematis perhitungan untuk basis pursuit ini. Nah, dilihat dari gambar sebelah kiri bahwa yang A adalah hasil BPI dan yang B adalah hasil sparse spike inversion. Dilihat hasilnya, basis pursuit inversion bisa mencitrakan lapisan-lapisan yang lebih tipis ketika kita komparasi dari hasil sparse spike inversion. Nah,
Si Zhang inilah yang menjadi acuan kami juga dalam membuat algoritma. Nah, tapi Zhang tidak menjelaskan pakai software apa atau pakai bahasa apa. Nah, maka dari itu karena kami familiar dengan Python, nah umumnya kita membentuk algoritmanya ini di Python. Nah, sebelah kiri ini mungkin hasil workflow-nya gitu ya. Sebelah gambar adalah seismic originalnya yang kita coba inversi untuk mendapatkan reflectivity coefficient-nya, yang ketika kita konvolusikan dengan wavelet yang lebih tinggi, kita dapat menghasilkan lapisan-lapisan yang lebih tipis dan lebih tajam. Nah, secara umum seperti itu kalau untuk yang kita lakukan pada basic visual inversion ini. Nah, di Indonesia sendiri itu Bapak Sony Winardi dengan Zikra itu tahun 2016 pada skripsinya melakukan basic visual inversion ini di MATLAB dan hasilnya juga cukup bagus. Cuman di paper tersebut juga Pak Sony memberikan notes perkalian prosesnya ini sangat panjang, sangat time consuming karena sangat kompleks perkalian matriks di dalamnya untuk mencari komposisi. Enaknya sambil teori untuk ceritanya. Nah, intinya perkalian matriksnya sangat kompleks dan ini kita coba percepat dengan GPU. Nah, sebelum di diskusi sebelumnya kita juga sudah menghasilkan BPI tapi dengan metode perkalian matriks yang lebih sederhana, yaitu singular value decomposition. Kita mendekomposisi even dan odd dari reflectivity coefficient. Reflectivity coefficient kemudian kita konvolusikan dengan wavelet yang lebih tinggi frekuensinya, sehingga kita komparasi sebelah kiri adalah original seismic trace, yang kanan adalah hasil SVD. Nah, secara umum dengan data Marmuzzi ini kita bisa melihat kemenerusan dari lapisan-lapisan lebih terlihat dengan hasil dari basis visual inversion tersebut. Seperti kayak patahan di sini di seismic mungkin terlihat tapi tidak terlalu jelas garisnya, tapi hasil inversi bisa mencitrakan trace garis patah-patahan yang lebih jelas dan lebih tegas. Lihat juga bahwa di TWT 125 kurang lebih ini seakan-akan hanya satu lapisan, tapi ketika kita gunakan inversion rupanya terbelah 2-3 lapisan di dalam. Nah, untuk mengejar lapisan tipis ini sebenarnya goals dari kami, karena dengan kita bisa mencitrakan lapisan-lapisan tipis, ada kemungkinan reservoir yang low quality reservoir yang bisa kita citrakan juga, sehingga meningkatkan kepastian pada saat eksplorasi, karena internal structure dari suatu subsurface itu bisa jauh lebih baik diinterpretasi. Nah, di SVD sayangnya masih sangat belum sempurna, karena kalau kita bandingkan dengan original RC dari Marmuzzi dengan hasil SVD sendiri masih terlihat semacam multiple, dan multiple ini salah satunya adalah efek dari estimasi wavelet yang tidak akurat gitu, atau waveletnya kependekan atau frekuensinya belum pas, sehingga memunculkan multiple yang bisa menyebabkan pitfall, misinterpretasi. Nah, ini kalau misalnya kita kurangkan ya dari SVD inverted dengan original reflectivity, sangat terlihat jelas bentuk-bentuk multiplenya, dan ini sifatnya repetitif sampai ke atas. Nah, drawbacksnya secara matematis SVD ini metode inversi yang direct, makanya ada sangat besar kemungkinan solusinya itu masih terjebak di local minimum.
gitu. Artinya itu bukan solusi yang sebenarnya kita inginkan, tapi masih uh, mungkin visualisasinya adalah kita ingin mencari solusi global optimum, tapi karena bentukan apa namanya ketidakmampuan metode SVD ini mencari global optimumnya, sehingga dia mengasumsikan sebuah lokal optimum itu menjadi global optimum. Sehingga ini salah satu kemungkinan penyebab dari multiple ini. Dan untuk penggunaan GPU, SVD sudah kita coba running dengan GPU. Dilihat bahwa dari crossplot yang warna merah adalah matematika kooperasi matriks menggunakan CPU, dan biru menggunakan GPU. Dari running time-nya sendiri, saat menggunakan CPU pada trace ke 100 ini sudah memakan waktu sekitar 350 detik. Nah, dibandingkan dengan GPU, ketika kita pasang digunakan GPU, gradiennya jauh lebih landai, gitu. Jadi artinya perkalian matriks dengan menumpangi GPU sendiri itu jauh lebih cepat. Dan lihat bahwa dari speed of factornya sendiri bisa 16 kali lipat sampai 21 kali lipat ketimbang penggunaan CPU. Direfer juga dari papernya Wang. Wang salah satu acuan kami juga dalam tesis ini untuk penggunaan GPU. Memang penggunaan GPU jauh lebih cepat ketika kita menggunakan data set yang lebih besar. Komparasinya, waktu yang dibutuhkan untuk CPU 398 untuk data yang besar, dan GPU hanya membutuhkan 62, artinya bisa 5 kali lipat lebih cepat. Nah, karena ini sifatnya riset, kita juga melakukan updating terhadap workflow yang kami gunakan. Kalau sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, ya ada yang bertanya kah? Oh, oke. Baik. Ya, pada workflow sebelumnya kita merancang untuk SVD ini menjadi model awal untuk melakukan linear programming. Namun rupanya tanpa menggunakan SVD pun kita bisa langsung bypass menggunakan linear programming untuk mendapatkan reflektivitas seismik. Nah, seperti yang ini detailnya untuk workflow yang kita gunakan sekarang. Sederhananya adalah kita mencoba mengkomparasi, mencari optimum korelasi dari original RC dari sumur dan trace seismik di lokasi sumur yang kita coba lakukan BPI inversion dengan berbagai nilai lambda atau damping factornya untuk menghasilkan predicted RC, yang kemudian kita bandingkan mencari lambda terbaik yang bisa menghasilkan korelasi terbaik prediksi RC dengan original RC. Lambda tersebut itulah yang kita gunakan untuk menjadi lambda ketika kita melakukan inversi pada 2D, pada seluruh penampang. Kemudian hasil dari RC, penampang RC tersebut kita konvolusi dengan frekuensi yang lebih tinggi sehingga dapat menghasilkan lapisan-lapisan yang lebih tinggi resolusinya. Nah, mungkin sampai sini apakah ada yang mau bertanya dahulu sebelum kita masuk session? Oke, berarti tidak ada yang bertanya, kita lanjut aja dulu ya. Nah, nextnya untuk teori mungkin Bapak Asido bisa take over, silahkan. Baik, terima kasih Pak Paras. Ini remote controlnya sudah di ini udah ya, tidak bisa gerak tapi ya. Oke, ya, coba dimajukan Bang di slide-nya. Oke, ini ya. Oke, jadi kita coba lihat jadi sebenarnya basis pursuit itu apa.
Jadi sebenarnya basis pursuit ini idenya itu cukup sederhana sekali sebenarnya. Kita sudah pasti tahu bahwa eh, respon model yang kita ukur di data seismik itu adalah yang paling sederhana adalah konvolusi antara wavelet dan R ya. R ini adalah reflectivity begitu ya. Nah, ini pasti sudah fundamental. Geofisis pasti sudah sering menemukan persamaan ini, di mana data atau respon seismik itu adalah wavelet dikonvolusikan dengan reflectivity. Nah, cuman yang menarik di sini dengan basis pursuit, tujuannya seperti yang disampaikan di awal tadi, kita bisa mengejar resolusi di bawah resolusi tuning thickness dari seismik kita sendiri. Jadi misalnya rata-rata seismik itu sekitar 4 milisekund untuk sampling time-nya. Seolah-olah kita bisa masih mendapatkan resolusi sampai 1 milisekund atau 2 atau di bawah 4 milisekund. Nah, bagaimana cara basis pursuit itu mengejar di bawah tuning thickness tadi? Jadi caranya adalah dia mencoba mendekomposisi reflectivity. Jadi daripada kita langsung menggunakan reflectivity biasa, kita coba mendekomposisi. Jadi suatu reflectivity itu bisa didekomposisi menjadi dua buah fungsi spike yang disebut sebagai reflectivity spike even dan reflectivity spike odd. Jadi misalkan seperti di gambar ini, kita misalkan ada beberapa lapis gitu ya, lapis di atas, litologi, lalu di bawah lagi yang terdiri kurang lebih dalam gambar ini 3 lapisan, di mana masing-masing lapis dipisahkan oleh R1, R2, ini adalah reflectivity. Oleh BPI itu dikatakan bahwa saya bisa mengejar R1 ini dengan menjumlahkan reflectivity even dan odd. Jadi even itu dua buah spike yang saling arahnya sama ya, fungsi genap ya. Nah, ini spike-nya ini kita definisikan sebagai 1 gitu ya. Lalu yang odd itu fungsi ganjil yang saling berkebalikan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau saya ingin mengejar R1, maka caranya cukup mudah. Saya tambahkan R even dan R odd. Tetapi yang jadi masalah kalau saya tambahkan langsung, ini kan 1 ya. Ini jadi 1. Kalau 1 tambah 1 kan 2. 1 ditambah minus 1 jadi 0. Sedangkan R1 atau R2 itu bisa angka berapapun sesuai dengan AI pada litologi kita. Maka kita butuhkan yang namanya koefisien skalarnya ya, yaitu A dan B ini. Untuk mengejar bagaimana R1 ini bisa terpredik dengan baik, kita harus punya koefisien A dan B. Inilah yang akan kita cari dalam basis pursuit inversion. Jadi SVD ataupun metode optimasi yang lain semata-mata hanya mencari nilai A dan B. Sedangkan R even ini adalah kernel yang udah statik dia. Nilainya sudah sama. Nah, di sini kami membuat satu ilustrasi yang lebih jelas. Jadi ini adalah reflectivity dari subsurface kita yang ingin kita dapatkan. Jadi kalau reflectivity subsurface ini kita konvolusikan dengan wavelet, itulah respon dari seismik yang kita dapatkan. Lalu bagaimana basis pursuit ini mengejar tuning thickness seperti yang saya sampaikan di awal tadi? Caranya seperti ini. Jadi dia akan mencoba, kita akan men-set dari seresolusi apa seismik yang ingin kita dapatkan. Kita akan coba dengan membuat spike function tadi dipisahkan oleh 1 milisekund misalkan pada kasus ini. Jadi dua buah spike-nya tadi yang ini dalam kasus genap itu dipisahkan oleh 1 milisekund. Lalu kita rolling ke bawah, kita geser fungsi spike-nya sampai kejar pada elemen paling ujung, itu 1 milisekund. Kita juga bisa coba 2 milisekund, artinya jarak antara dua buah spike-nya itu kita perjauh ya, menjadi 2 sekarang. Kita rolling juga sampai ujung. Sampai kurang lebih kira-kira di atas tuning thickness yang ingin kita peroleh, karena kalau semakin jauh dari tuning thickness kan agak useless juga. Jadi kurang lebih di sekitar di atas tuning thickness maksimum dari sampling time-nya. Kira-kira sampai 10 milisekund. Di bagian odd juga sama. Persis sama, hanya dia menggunakan fungsi ganjil. Artinya kalau ini kita jumlahkan semua, dikalikan dengan koefisien skalar tadi, kita bisa rekonstruksi ini. Kita bisa rekonstruksi dari reflectivity kita yang sebenarnya di bawah permukaan. Jadi caranya hanya menjumlahkan saja, semua spike-spike ini dijumlahkan semua. Jadi kalau tidak ada spike-nya berarti 0. Kemudian ini berarti ketemu 0 di sini.
dan selanjutnya sampai kita bisa mengejar reflectivity ini. Cukup simpel. Nah, ini dalam notasi yang sama. Jadi data kita adalah kernel dikalikan dengan M tadi. Jadi M tadi adalah koefisien untuk mengatur scalarnya. Dan ini adalah kernel kita itu spike function tadi, even maupun odd-nya. Kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi reflectivity itu adalah spike function dikalikan dengan koefisien tadi. Jadi kalau kita bisa dapatkan koefisien ini melalui proses inversi, melalui proses optimasi, cukup kita kalikan kernel dengan ini, maka kita dapatkan reflectivity yang sebenarnya dari bawah permukaan. Itu bisa kita sederhanakan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi teori BPI itu semata-mata hanya mencoba memodifikasi wavelet, memodifikasi forward modeling yang sederhana tadi dengan mendekomposisi reflectivity-nya. Nah, lalu apa kaitannya dengan linear programming? Jadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa tanpa linear programming juga kita bisa menyelesaikan BPI tadi. Kalau kita punya forward modeling, kita bisa melakukan optimasi apapun. Tetapi balik lagi bahwa forward modelingnya cukup sederhana, maka proses untuk inversinya itu akan sangat kecil kita menemukan global optimum kalau kita tidak memodifikasi persamaannya, karena dia akan sangat non-unik. Jadi bisa solusi yang dihasilkan bisa apapun. Nah, dengan linear programming sebenarnya dia hanya mencoba mencari atau mentransformasi fungsi objektif kita menjadi banyak persamaan-persamaan linear ya. Jadi kita misalkan menggunakan fungsi objektif yang di atas ini. Jadi fungsi objektif itu adalah untuk mencoba mengukur kecocokan data kita, data prediksi kita dengan data yang sebenarnya. Kalau yang kita prediksi seismik kita sudah tepat, berarti model yang kita berikan sudah benar. Ditambahkan dengan regularisasi parameter lambda ini. Nah, jadi dengan menggunakan linear programming, kita coba mentransformasi fungsi objektif kita menjadi fungsi minimisasi dan maksimisasi. Jadi ada ini minimisasinya, ini adalah maksimisasinya, kita transform lagi balik ke minimisasi semuanya, sehingga kita dapat 4 buah persamaan linear. Nah, artinya semakin banyak syarat-syarat dari pencarian kita, maka akan semakin sempit ruang pencarian kita. Jadi analoginya misalkan kita mencari seseorang, kalau hanya diberikan ciri-ciri hanya tingginya saja, maka orang yang bertinggi 170 kan banyak ya. Tapi kalau diberikan syaratnya harus kerja di sini, harus tinggalnya di sini, secara spesifik syarat yang lain, maka akan cepat kita menemukan orang itu. Ibaratkan seperti itu untuk linear programming ini. Nah, lalu kita bisa tuliskan ini dalam bentuk persamaan tadi, sehingga kita dapatkan suatu fungsi linear yang seperti ini. Jadi A dikalikan X, inequality terhadap B. A ini kita punya, ini adalah spike function tadi. B ini kita punya, D ini adalah data seismik kita, gather seismik kita. X inilah yang akan kita cari. Nah, untuk mencari X ini, banyak caranya. Bisa menggunakan SPD seperti yang disampaikan tadi, atau bisa menggunakan salah satunya, bisa menggunakan metode di linear programmingnya namanya dual simplex maupun interpoint method. Jadi ini yang menjadi fokus kami mencari si X ini. Saya rasa itu teori yang bisa saya sampaikan terkait basis pursuit tadi. Mungkin akan kita lihat resultnya. Silakan Pak Rizky Aditya. Kaku banget, kaku. Oke Pak. Pak dosen emang beda ini. Iya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Asido udah dikasih kesempatan, udah dikasih teorinya dulu. Selanjutnya saya mungkin akan coba tampilkan ya hasil-hasil yang sudah kita dapatkan. Untuk yang pertama, nah, jadi kita pertama masih menggunakan data Marmusi ya. Jadi kita coba testing dulu pakai algoritma yang kita punya, tapi di data yang kita tahu realnya itu seperti apa. Jadi goalsnya di tahap ini adalah karena kita sudah tahu solusi sebenarnya itu apa, kita mau testing algoritma kita ini working out atau enggak gitu. Nah, jadi kurang lebih ini adalah model Marmusi ya, cukup terkenal mungkin di di geofisik untuk simulasi gelombang. Nah, kita cuplik dulu satu dimensinya seperti apa gitu. Jadi kita ambil
trace kalau saya tidak salah itu di trace ke 300, kurang lebih RC-nya itu adalah sebagai berikut. Seperti itu. Nah, lalu RC ini yang dikonvolusikan dengan wavelet kita masukkan ke algoritma linear programming kita. Nah, di sini tadi yang sudah dijelaskan Asido, kita butuh mencari lambda berapa atau bobot berapa yang paling optimum untuk bisa menginversi atau mendapatkan RC yang sesuai dengan kondisi nyatanya gitu. Nah, ini kita looping gitu ya, dari lambda 0,8 dapat cuma 1, lambda 0,5 dapat beberapa reflectivity yang ya lumayan major. Makin turun dia makin banyak. Akhirnya di sini kalau kita lihat sebenarnya korelasinya itu makin mendekati real gitu. Makin mendekati hasil yang paling baik. Artinya korelasi antara track ini dengan track pertama itu makin bagus. Namun di sini mungkin yang perlu ditekankan, meskipun kita bisa dapat korelasi paling tinggi gitu ya, paling maksimum di lambda paling kecil, tapi ini sebenarnya running time-nya makin lama. Karena apa? Karena selisih yang kecil ini akan membutuhkan running iteration yang makin banyak juga. Artinya tadi mungkin kalau dicontohin Asido buat nyari orang dengan kriteria ini itu, nah kriterianya itu makin spesifik. Artinya dia semakin baik, tapi semakin detail, semakin sulit yang dicari. Misalnya tadi sudah disebut tinggi, sudah disebut tinggal di mana, tapi ada satu parameter spesifik lagi yang ini justru nyarinya makin susah gitu. Nah, jadi kita perlu nantinya mengoptimalkan di lambda berapa yang processing time-nya masih masuk akal, tapi korelasinya juga masih cukup oke gitu. Nah, ini kalau bisa kita lihat di sini semakin rendah lambdanya dia semakin bagus. Nah, di sini lalu kita coba tadi algoritmanya sudah working out untuk satu dimensi, lalu kita coba running untuk 2 dimensi. Jadi caranya adalah kita cuplik satu persatu trace-nya, kita running linear programming-nya, lalu kita stack lagi sebagai solusi. Nah, ini kalau kita lihat di A ini adalah original trace-nya. Dia ini kalau saya tidak salah punya frekuensi dominan sekitar 25 Hz. Nah, yang bawah ini adalah hasil BPI inversion-nya, BPI-nya, namun dengan dikonvolusikan terlebih dahulu dengan wavelet sekitar 50 Hz. Artinya kita sudah bisa lihat improvement yang sangat masif gitu ya. Di sini ada fitur-fitur yang seperti pinch out gini, yang tadinya di seismic tidak terlihat, bisa terlihat dengan baik. Layering-nya juga jadi lebih baik. Lalu di sini struktur-struktur patahan yang muncul juga bisa dipetakan dengan lebih baik gitu. Nah, ini mungkin salah satu pengujian dasar apakah algoritma BPI kita sudah cukup bekerja atau belum. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dahulu? Oke, mungkin saya... Oh ya, boleh Mas Epo. Halo, selamat malam Mas, salam kenal ya. Ya, Mas, nanya itu tadi kan ini kan basis GPU computing ya. Kalau saya lihat sih kayaknya ini ya GPU-nya tuh computing-nya tuh ini trace by trace, kemudian masing-masing trace itu dimasukin ke dalam kernel GPU-nya dihitung gitu ya. Kalau untuk yang SVD ya, kebetulan kalau yang ini untuk yang linear programming kita belum GPU. Yang SVD ya, tapi algoritmanya kurang lebih masih seperti itu gitu. Jadi belum kita optimize gimana ngirimin array dari CPU ke GPU-nya itu belum dioptimize dulu gitu. Kita masih testing algoritma dulu. Oke Mas, sip. Kebayang sih. Soalnya saya pernah juga nyobain kayak gini, tapi buat problem petrophysics gitu ya Mas. Emang sih tambah cepat banget, tapi lebih cepat lagi kalau ini di case saya itu lebih cepat lagi kalau misalkan gini, kita analisa petrophysics pakai pendekatan optimisasi ya, bukan pendekatan petrophysics biasa gitu. Yang saya kerjakan itu adalah instead of satu sumur by satu sumur gitu ya, jadi saya gabungin 2000 sumur atau 500 sumur gitu ke dalam satu array besar. Nah, saya optimisasi di array besar itu jauh lebih efisien daripada saya
satu sumur, kemudian dioptimisasi, selesai, masuk ke kisah hydrogen segala macam. Jadi saya lebih cepat kayak gitu. Nah mungkin kalau ini saya kebayangnya kalau seandainya dikerjakan trace by trace itu takes a bit time, kebayang nggak kalau misalnya kita punya apa namanya sih 3D itu tuh semua apa namanya semua trace di stack vertically gitu ya jadi satu dimensi. Nah itu kerjakannya pakai itu kayaknya sih bakal lebih cepat ya. Pengalaman saya sih kalau di Velog kayak gitu. Betul. Ya, Mas. Kemarin kita juga kebetulan insight-nya bagus banget nih, Mas. Jadi apa namanya? Kemarin yang kita pikirkan ini pasti ada cara lebih efisien gitu. Nah, salah satu cara yang diutarakan Mas Epo ini belum sempat kita coba tapi menarik gitu ya, Mas. Jadi kalau mungkin kalau boleh tahu Mas Epo akses GPU-nya itu pakai apa, Mas? Pakai library apa, Mas? Aku pakai Python sih, pakai Python. Oh, oke, ya, ya. Oke, ya nanti kita coba juga. Soalnya kemarin apa namanya? Kita masih pakai QPy kebetulan Mas. Jadi yang masih native NumPy-nya nggak jauh beda dengan function yang udah kita develop gitu. Jadi oke kita transfernya nggak terlalu jauh gitu. Nanti mungkin PyTorch itu berarti vektorisasinya dari banyak di stack jadi panjang dulu gitu ya Mas ya? Iya benar. Tapi Python sama NumPy sama kok, sama persis. Cuman Ya. ini kalau saya pernah baca juga di luar sana tuh banyak kan ada yang disebut sebagai CUDA programming. Nah, sebetulnya saya tuh naksirnya ke arah situ tuh. Nah, CUDA programming kebanyakan tuh basisnya pakai C gitu, Mas. Jadi itu kayak geledek lah cepet banget gitu. Tapi jadi gini kalau di Python kan istilahnya kita bikin wrappingnya di Python nanti di execute tuh numpang execute di CUDA-nya nanti CUDA-nya itu bakal di run di C. Nah, nanti jadi pada saat kita preparing datanya gitu ya untuk masukin ke CPU-nya itu masih on Python. Nah, itu agak lama. Tapi kalau misalkan datanya nggak terlalu banyak sih cepet-cepet aja gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling ideal tuh itu ya yang pakai CUDA programming yang pakai C. Nah, itu tuh saya nggak ngerti bahasa C-nya gitu lah. Mungkin kalau misalkan temannya Mas ada yang yang paham sih, saran saya sih kan Seismic kan sama Well kan jauh ya dimensinya. Well itu kan cuma satu dimensi ya, paling berapa sih datanya nggak banyak. Tapi kalau Seismic kan sampai gigabytes gitu ya, puluhan gigabytes bahkan. Jadi saya rasa kalau optimisasi 10%, 20% tuh kayak beneficial banget gitu. Nah mungkin kalau boleh saran sih, coba tuh ngulik sedikit ke C. Kayaknya sih itu bakal lebih oke. Tapi nggak tahu juga sih. Tadi yang Mas ya kalau sotoy. Aman, tapi benar Mas, memang compiler si CUDA itu memang di C. Nah, kita kemarin pakai QPy Mas. Jadi dia memang bisa akses algoritmnya CUDA via via Python dengan nggak jauh beda sama NumPy gitu lah. Cuman apa namanya? Kalau misalnya kita bisa execute langsung di C memang jauh lebih cepat itu betul. Jadi nanti kita coba Mas. Ribet aja ya codingnya. Oke Mas, semangat deh Mas ya. Sorry ini ngasih insight dikit ya. Bye-bye. Oke, kita lanjut. Jadi mungkin langsung ke data real ya. Jadi kita di sini ingin coba algoritma yang sudah working out di data Marmusi tadi kita coba eksekusi nih di data seismik realnya. Jadi mungkin untuk background dulu, data seismiknya ini kurang lebih dari 3D sebenarnya. Namun kita buat arbitrary line yang motong-motong sumur. Nah ini tadinya kita seleksi sebenarnya ada 5 sumur gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih makanya ada turning titik belok-beloknya itu ada 5. Nah namun ternyata setelah kita seleksi lebih jauh lagi ada beberapa yang datanya kurang lengkap, ada beberapa yang well-time-nya masih kurang oke. Nah akhirnya kita coba di sini itu ada 3 sumur utama gitu. Meskipun di PPT ini kita belum bisa tampilin semuanya karena hasilnya nggak jauh beda lah. Jadi idenya mungkin udah bisa dapat hanya dengan 1-2 sumur ini aja. Nah ini kurang lebih sectionnya seperti ini. Nah ini mungkin kita belum bisa tampilin horizonnya gitu ya. Kemarin sebenarnya udah ada horizonnya, ASCII-nya udah ada, tinggal di loading aja berdasarkan CDP, cuman nggak keburu gitu. Jadi kita coba running dulu. Idenya adalah jadi di sini litologinya itu kurang lebih ada karbonat, ada plastik juga. Nah harapannya kita bisa coba lihat seberapa jauh sih algoritma BPI kita ini bisa mendetailkan apa yang sudah ada dari seismik ini gitu. Harapannya nanti bisa ngasih insight baru dalam hal itu interpretasi baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Nah jadi dari seismik ini tadi seperti yang sudah dilakukan di Marmusi kita butuh wavelet.
wavelet yang akurat. Nah, jadi dari seismik ini kita ekstraksi wavelet di interval target kurang lebih seperti ini. Fasenya itu zero phase, normal polarity. Jadi increasing impedance itu dia jadi peak. Nah, jadi kita di sini di posisi sumur W1 yang ini yang biru. Kita ambil gitu dari array seismiknya, kita ambil seismic trace-nya. Nah, di log yang sama, di sumur yang sama itu juga dia punya AI. Dari AI kita bisa building RC, dari RC kita bikin synthetic trace. Nah, di synthetic trace ini kita dihasilkan dari mengkonvolusikan RC yang kita punya dengan wavelet yang ada ini. Gitu. Nah, kalau dilihat memang secara statistik wavelet itu kan pasti ada variasi lateralnya, variasi vertikalnya. Nah, statistik itu adalah wavelet statistik yang kita punya adalah guess-nya lah yang mewakilkan data secara keseluruhan. Nah, di posisi sumur ada kemungkinan perbedaan fase sehingga beberapa event-event yang ada di sumur itu nggak muncul di seismik. Nah, tapi secara general item-item peak-peaknya, trough-nya gitu muncul gitu. Nah, di sini kita coba dulu untuk synthetic trace. Kita gunakan trace ini, kita lakukan BPI, apakah bisa menghasilkan yang sebelah kiri gitu. Nah, setelah kita coba real RC-nya ini seperti ini, kita lakukan BPI dengan variasi lambda tertentu. Nah, ditemukan bahwa optimum correlation-nya itu didapat di lambda sama dengan 10⁻⁻⁶. Nah, di sini dengan gitu kita bisa coba simpulkan bahwa algoritma BPI yang bisa kita implementasikan di data seismik itu bisa dilakukan dengan menggunakan lambda sebesar 0,82. Lambda 10⁻⁶. Nah, selanjutnya di sini kita coba lakukan running di 2D seismic real. Window-nya kurang lebih seperti ini. Ini nggak ada spesifikasi pemilihannya kenapa, cuman maksudnya kenapa di sini gitu. Nggak ada alasan spesifik, namun kita di sini coba untuk kurangin array-nya dulu karena untuk tahap linear programming ini kita masih menggunakan CPU. Nah, dari array yang ini kurang lebih dia ada sekitar 100 kali 200 sampel. Kita running trace by trace. Nah, ini original trace-nya seperti ini. Ini adalah inverted RC-nya dengan menggunakan lambda yang sudah kita tentukan di lokasi sumur tadi. Nah, ketika kita dapat inverted RC, artinya kita bisa mengkonvolusikan RC ini dengan dengan wavelet frekuensi berapapun sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh, ini adalah stress yang sudah RC yang sudah dikonvolusikan dengan frekuensi 50 Hz, ini dengan 75 Hz, ini dengan 100 Hz. Jadi bisa kita lihat improvement-nya semakin tinggi. Namun, ada namunnya, kalau kita bandingkan sebenarnya dari original trace-nya di sini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada beberapa daerah-daerah yang dim yang justru semakin teramplifikasi gitu. Nah, kalau bisa kita lihat di sini banyak area-area yang dim, semakin tinggi frekuensinya juga makin terlihat gitu ya, area-area dimnya. Jadi yang bisa kita lihat dari sini adalah dengan menggunakan wavelet frekuensi setinggi mungkin, belum tentu seismiknya itu makin bagus juga. Bisa jadi area-area yang dim ini makin teramplifikasi sehingga interpretasi kita juga terganggu. Namun in general kalau kita bisa lihat, kita bandingkan samping-sampingan gitu ya. Ini original seismik yang kita punya, ini sumur berapa tadi? W2 ya? Ya, W2 yang ini dengan data gamma ray, ini yang hasil inversi BPI-nya gitu. Dengan konvolusi 50 Hz. Bisa dilihat di sini area yang memang target karbonat dengan gamma ray rendah itu besar-besar gitu amplitudenya ya. Nah, namun setelah digunakan BPI,
amplitude di sini reflektornya makin kecil gitu. Nah, apakah sebenarnya ini bisa merepresentasikan konfigurasi karbonatnya? Nah, ini kita coba limit gamma ray-nya gitu ya. Saya limit dari 10 sampai 60. Nah, memang di sini ada nilai-nilai gamma ray yang sangat kecil, yang artinya semakin clean ya karbonatnya itu, yang berhimpitan juga dengan trace yang berwarna merah, amplitude yang berwarna merah, artinya peak gitu ya. Karena memang semakin kompak atau semakin keras batuannya, semakin terlihat bersih karbonatnya, seharusnya kontras reflektivitas itu juga makin tinggi. Nah, artinya kita jadi bisa melihat nih, oh mulai kelihatan ternyata konfigurasi internal di dalam karbonat ini bisa kelihatan dengan peak yang lebih jelas. Di sini ada gamma ray yang relatif lebih tinggi, juga bisa terlihat, wah ternyata di situ trough gitu. Nah, bagaimana kalau tadi kita punya frekuensi yang cukup tinggi, 100 Hz. Nah, ini makin kelihatan lagi. Jadi di sini hampir bisa match reflektor karbonat yang cukup strong, di bagian bawah juga ada. Nah, ternyata internal configuration-nya juga masih bisa terlihat gitu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau didiskusikan? Saya mau tanya sedikit sih berkaitan dengan tadi. Kita kan udah bisa ngelihat ya Mas. Coba tadi. Aduh kok lupa namanya. Aduh siapa ini? Kadit. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari seismiknya nih, ini kan ada beberapa interval yang dari gambarnya itu kita bisa ngelihat adanya perbedaan pola gitu ya. Bahkan ini baru dari gambarnya doang. Ini udah sempat dilihat juga belum dari misalkan porosity gitu ya. Karena kan mungkin kalau misalkan properti seismik di karbonat, kalau gue sih mikirnya mungkin akan lebih banyak berhubungan sama properti petrofisika porosity ataupun si tipe fasiesnya gitu. Kalau misalkan cuma gambarnya doang, mungkin bisa gitu ya bedain mana yang lebih shallow, mana yang lebih sandy. Cuman kayaknya kalau misalkan kita bandingin sama seismik, barangnya kayaknya itu nggak terlalu representatif deh, karena gambarnya kan ya udah gitu, kita nggak bisa ngelihat seberapa dense si batunya atau seberapa signifikan perbedaan mitologi di dalam karbonatnya, karena bisa aja gambar yang sama-sama rendah dia merepresentasikan kondisi karbonat yang beda-beda juga kan barangnya. Dan maksudnya nanti arahnya ketika kita udah tahu, oh ternyata ini sangat berkorelasi nih sama properti sumur. Jadi kayak misalkan yang awalnya dengan seismik biasa itu propertinya yang ada di sumur tuh nggak bisa diresolusi dengan seismik, tapi dengan adanya BPI ini ternyata setelah dibandingkan itu bisa berkorelasi dengan baik. Artinya mungkin nanti ya bisa jadi ya kita bisa langsung menginterpretasi fasies karbonat semacam kayak rock typing secara langsung lewat seismik itu, kebayangnya gitu sih. Ya. Oke. Mungkin saya coba jelasin satu persatu idenya kenapa yang ditaruh gamma ray gitu ya. Jadi awalnya kita lihat di interval seismik yang kita cuplik di sini ya, sekecil window ini, mau lihat kira-kira in general litologinya seperti apa gitu. Karena diinfokan memang di data ini kan ada ada limestone gitu ya, ada karbonat, ada plastiknya juga. Nah, kita di sini secara sederhana ingin melihat di mana area yang low gamma ray. Nah, kalau misalnya pengalaman saya, nilai-nilai low gamma ray ini kan bisa ke karbonat, bisa ke sandstone juga ya. Nah, yang mana dua hal itu sebenarnya di respons seismiknya mirip. Kalau misalnya kita dari interval yang relatively empuk, dalam hal ini misalnya shale gitu ya, masuk ke karbonat atau masuk ke sandstone, dia responnya pasti peak gitu. Jadi untuk interpretasi karbonat kita bisa lihat dari peaknya aja gitu. Nah sekarang kalau kita lihat di sini di interval yang memang low gamma ray, yang mungkin itu adalah karbonat gitu. Nah dia memang representasinya banyak event-event yang strong gitu peaknya. Nah namun internal configuration-nya itu tadi mau kita lihat juga apakah semakin low gamma ray-nya yang umumnya kita temukan dia impedance-nya naik gitu ya karena masuk ke karbonat atau sandstone, itu masih bisa didetailkan juga nggak di seismik gitu.
kalau misalnya tadi dibilang pakai parameter petrofisik lain, oh betul, saya setuju. Jadi di porosity yang makin kecil harusnya juga dia makin kompak. Dia nantinya juga jadi AI-nya tinggi. AI-nya tinggi jadinya peak juga gitu. Nah, sebenarnya ini quick look aja untuk lihat sebagai apa namanya? Identifier kemungkinan litologinya apa gitu melalui gambarnya. Meskipun caranya banyak, nanti kita bisa lihat lagi linknya kemana gitu. Jadi mesti memang kita komunikasi ke orang apa namanya petrofisik juga supaya apa namanya reflektor-reflektor yang udah bisa kita petakan dengan halus ini sebenarnya dia ini apa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Johar. Oke, thank you, sip, sangat menjawab. Mungkin mau nambah lagi sedikit pertanyaan, ini mungkin sedikit apa namanya penasaran aja sih. Kalau misalkan tadi dari penjelasannya Adit kan bilang kalau kita dari awal itu kondisi seismiknya memang sudah apa ya tidak terlalu optimum, artinya tidak terlalu bagus lah kondisi seismiknya, banyak yang ngedim atau banyak processing yang belum baik di awalnya. Berarti yang awalnya itu tidak baik ketika dilakukan BPI itu akan menjadi lebih tidak baik lagi ya, kayak misalkan yang awalnya ngedim jadi tambah ngedim lagi, kayak misalkan dari karena kita pakai frekuensinya yang cukup tinggi. Tapi kalau misalkan memang yang awalnya itu sudah apa namanya sudah cukup jelas terlihat bagian-bagian interval reflektornya itu mungkin justru akan semakin bagus lagi gitu ya. Iya, betul. Betul, betul. Jadi ya bagus mungkin pertanyaannya. Jadi kita lihat di sini BPI ini sifatnya bukan memperbaiki seismik. Jadi apa yang udah jelek nggak bisa jadi bagus menggunakan BPI. Tapi BPI ini tujuannya untuk mendetailkan seismik. Jadi statementnya itu tadi benar. Kalau seismik kita udah jelek, ya yang diperbaiki seismiknya dulu, gitu. Jangan didetailkan oleh BPI. Kalau seismiknya udah jelek, ya yang didetailkan itu adalah hal yang jelek gitu. Jadi hal-hal jeleknya makin detail gitu. Jadi mungkin kita bisa gini ya. Jadi kan ini saya nggak terlalu paham dalam ya terkait processing. Jadi biasanya kalau kita request processing itu pasti kita kasih tahu, oh ini kita ada target di interval sekian gitu ya. Jadi parameterisasi processingnya itu pasti akan dioptimalkan untuk enhance itu gitu. Nah, seandainya kita sudah tahu targetnya di interval berapa, artinya itu adalah level yang paling optimum kualitas seismiknya. Nah, BPI ini sebisa mungkin dilakukan ya target spesifik aja gitu. Jadi reservoirnya di mana di sini, oke kita running di situ aja gitu. Jangan melebar kemana-mana karena ada potensi nanti kalau misalnya makin ke dalam ternyata udah basement ya ngapain juga kita running gitu. Atau tahu dangkal di situ nggak ada potensi nggak ngapain juga gitu. Jadi yang kita detailkan adalah target reservoir yang ingin kita apa namanya tingkatkan kemampuan karakterisasinya aja gitu. Oke, sip, mantap. Thank you, Dit. Oke. Ya, mungkin ada lagi? Boleh. Mau nanya dikit lebih ke itu sih. Tadi Boleh. kan waktu si testing parameter lambda optimal tuh dilakukan di posisi sumur ya? Iya. Nah, kalau kayak gitu mentok kepentok di masalah statistik lagi nggak sih? Tadi kan di awal di state kalau inversi stokastik tuh kepentok di masalah statistik karena kalau misalkan kita punya sumbernya dikit, sebaran hasil inversi stokastiknya nggak terlalu representatif terhadap distribusi data. Nah, sedangkan kalau misalkan kita melakukan mencari parameter lambda terbaik tadi cuma berdasarkan satu sumur sama kayak dibandingkan sama 10 sumur, ya kan pasti lebih tepat, mungkinnya lebih tepat yang 10 sumur karena sampelnya lebih banyak. Nah, berarti si BPI ini juga mengalami masalah yang sama dengan si stokastik. Dia kualitasnya bergantung berapa banyak sumur yang digunakan untuk training tadi untuk determine si lambda terbaik. Oke, ya. Oke, bagus sih pertanyaannya. Ya, jadi kita mungkin balik ke peta ya. Nah, ini atau di belakang ada ya. Nah, ini boleh deh. Nah, jadi tadi pertanyaannya Mas Ferry nih kalau saya boleh inikan ulang ya, paraphrase ulang. Jadi kalau kita misalnya cari parameter optimum BPI-nya di sumur, artinya semakin banyak sumur semakin optimal gitu ya. Artinya itu masih bergantung dengan statistik. Artinya BPI ini kurang lebih masih mirip dengan stokastik gitu. Nah, jadi jawabannya gini.
eh, yang kita maksud statistik dalam proses stokastik tadi adalah proses untuk mencari solusi terbaiknya gitu. Jadi secara stokastik, misalnya kalau saya contohkan di trace, nah di sini mungkin ya, di level ini dia akan cari solusi terbaiknya secara statistik. Artinya semakin banyak informasi awal yang dimiliki, itu semakin baik. Tapi yang digunakan di BPI ini adalah di posisi sumur itu adalah parameter optimum untuk melakukan BPI itu sendiri. Jadi bukan untuk mencari solusi optimumnya. Jadi banyaknya sumur itu menentukan akurasi parameter utama yang digunakan di BPI-nya, bukan untuk mencari solusi terbaiknya gitu. Jadi mungkin agak berbeda definisi statistiknya, namun untuk di BPI tadi kita tidak menggunakan statistik untuk mencari solusi, tapi statistiknya hanya digunakan untuk mencari parameter optimumnya aja gitu. Secara running mencari solusinya kita deterministik gitu, karena di awal udah ditentukan kernelnya seperti apa, terus resolusi si kernelnya seperti apa, waveletnya seperti apa, semua didetermine. Sisanya biar based on seismic yang kita punya aja hasilnya gitu, nggak ada info-info apa lagi gitu. Tapi tadi masalah semakin banyak sumur semakin baik, betul. Tujuannya di mana? Tujuannya di sini. Misalnya di W1 kita punya lambda optimumnya 0,1, di W2 di sini lambda optimumnya 0,2 gitu ya. Di sini 0,3. Artinya secara lateral ini ada lambda optimum yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi sebenarnya secara algoritmanya nanti bisa kita modify, kita bikin aja map gitu. Semakin dekat ke trace ke sumur 1, ya lambdanya nanti kita akan gunakan yang mirip dengan sumur 1. Semakin dekat dengan sumur 2, dia akan menggunakan lambda yang mirip dengan sumur 2 gitu. Semakin dekat ke sumur 3, dia akan menggunakan lambda sumur 3. Jadi statistiknya sepertinya sebenarnya di situ kalau misalnya untuk di BPI. Ya, menarik. Sangat jelas. Dan bagus juga tadi penjelasan yang terakhir, yang kalau misalkan kita punya lambda beda-beda tiap sumur, bisa dibikin map untuk variasi lambda dibuat masing-masing area gitu ya. Betul Mas. Ini kaku sekali Menarik. Biasa jorok-jorokan di iya gitu kurang lebih. Ya. Mungkin selanjutnya kita lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, yang balik-balik di awal mau nanya, mau clearin gitu teorinya nggak apa-apa, dan tanya aja, nggak usah ragu. Jadi selanjutnya kita masuk ke potensial pitfall gitu. Jadi bagus nih hasilnya, kita tahu hasilnya bagus, tapi kira-kira bisa nggak sih kita kesandung nih sama metode BPI? Oh, sangat bisa gitu. Yang pertama ada di permasalahan efek mistie gitu ya. Jadi tadi yang kita lakukan, kita akan coba cari parameter optimum itu di posisi sumur. Artinya reference terbaik kita itu adalah sumur. Jadi kalau misalnya posisi seismiknya secara vertikal ini udah beda sama sumur, nah ini efeknya sangat major gitu ya. Nah ini sebagai contoh, ini kita coba random gitu ya, RC kita random dari min 1 sampai 1. Nah ketika posisinya mirip gitu ya, yang warna merah ini, dia korelasinya 1 gitu. Jadi peak ketemu peak, trough ketemu trough, persis dia korelasinya 1. Nah, ini saya geser satu sampel aja, saya turunin dikit, gitu, korelasinya langsung 0,05. Lalu turunin lagi 5 sampel, dia langsung 0,02. Tapi diturunin 10 sampel diturunin berbedanya. Nah, ini bisa naik lagi korelasinya, gitu. Jadi di posisi sumur ini kuncinya itu adalah kita harus bisa punya well tie yang sangat baik, karena reference utama true reflectivity-nya adalah sumur. Kalau true reflectivity-nya miss sedikit sama sama log, sama posisi sumur,
akan sangat kecil korelasinya. Oleh karena itu kalau kita korelasiin reflectivity itu biasanya nggak sekejam ketika kita korelasi sinyal ke sinyal gitu ya. Karena ini kan benar-benar sparse gitu ya, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Nah itu harus di matchin sebaik mungkin gitu. Nah, kenapa tadi saya bandingin dengan sinyal? Nah, ketika misalnya reflectivity ini kita konvolusi gitu ya, hasilnya seperti ini. Ketika dikonvolusikan dengan wavelet, kita lihat kalau sama posisinya ya masih satu. Geser satu sampel aja masih 0,9. Geser 5 sampel masih 0,59. Jadi bermain dengan reflectivity itu mencari kecocokannya tuh sangat sulit gitu. Jadi ya kita harus sangat hati-hati lah untuk untuk bisa cari parameter yang optimum. Nah, untuk saat ini kita masih sifatnya trial error dulu, cari dulu salah-salahnya apa, kemungkinan jelek ini itunya apa gitu ya. Salah dua yang sudah ditemukan ini mistake dengan inaccurate wavelet estimation gitu. Mungkin ini Asido ya mau coba jelasin. Ya, pitfall yang selanjutnya itu kita pengen lihat dari wavelet ya, dari efek wavelet ya. Ini seperti yang udah disampaikan oleh Bang Adit tadi. Jadi sebenarnya banyak sekali sebenarnya sandungan di basis pulsate inversion ini. Jadi salah satunya disampaikan Weldtye, kemudian adalah wavelet. Kita coba di sini. Jadi yang sebelah kiri ini control. Tolong di ini Bang. Nah, oke. Lama ya prosesnya. Udah bisa dong? Coba Bang. Coba. Geser kanan, geser kiri. Nggak bisa ya. Apalah. Kita bantu arahin dah. Lu sebut posisi, kita bantu arahin. Lu arah-arahnya aja gue sebutin ya. Oke. Yang kiri ini RC sintetik ya, yang RC di sumur. Jadi idenya kita pengen lihat wavelet efek itu. Jadi si RC ini kita buat data sintetik, kita konvolusikan dengan dominan frekuensi di sekitar 25 Hz ya. 25 Hz. Tetapi kita lakukan basis pulsate inversion itu dengan frekuensi yang berbeda-beda. Frekuensi untuk memprediksi datanya. Jadi ada data 10 Hz, kemudian 15 Hz, 20, 25 sampai seterusnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya salah sedikit saja sekitar 20 Hz gitu ya, dengan kita tahu tadi frekuensi dominan kita di 25 itu sudah tidak terbentuk gitu ya. Dominan yang lebih low dari frekuensi kita itu dominan dia tidak terbentuk. Tapi dari beberapa percobaan dia seolah-olah ada sedikit hipotesis gitu ya. Jadi kita lebih baik mengambil frekuensi yang sedikit lebih tinggi tetapi tidak terlalu tinggi. Jadi kalau frekuensi sebenarnya sismiknya itu sekitar frekuensi itu 25 Hz dominannya, kita bisa ngambil sedikit lebih tinggi sekitar 5 Hz ya, ke atas itu 30 Hz itu lebih bisa memprediksi RC-nya dengan sangat baik ya. Tapi tidak terlalu tinggi juga, sekitar 40. Nah, ya masuk akal seperti yang kalau kita buka disertasi dari penemu pertama itu, Ruizam itu, memang di sana di poin sama dia, kita lebih baik memilih frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi dominan yang ada di data tersebut. Karena kalau kita lihat teorinya tadi kan kita seolah-olah mengejar sampling di bawah tuning thickness ya, dengan sampling yang lebih kecil gitu ya. Kalau lebih kecil, kita harus konsekuensinya dengan frekuensi yang lebih tinggi supaya tidak ada aliasing datanya nanti. Mungkin itu saja tambahan dari tadi efek beberapa pitfall yang disampaikan tadi. Oke, kita lanjutkan, Bang Adit. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Sisanya udah tinggal what's next nih, ngapain lagi gitu ya. Jadi kita mungkin udah mulai kebentuk lah ya, karena kita kan risetnya juga baru mulai sekitar 4-5 bulan yang lalu.
kita belajar BPI ini apa, terus technological demand-nya tuh seperti apa, terus akhirnya sampai tahap ini kayaknya kita udah mulai bisa masuk ke drafting gitu ya. Tapi satu step lagi mungkin ya yang perlu kita lakukan adalah mencari data yang sangat bagus gitu. Artinya data real tapi jangan terlalu buruk dulu untuk testing gitu, karena apa yang mau kita coba lakukan ini adalah bukan hal baru gitu, bukan hal yang breakthrough gitu ya, karena udah ada papernya. Yang ingin kita coba telusuri adalah apakah hasil dari sini bisa ningkatin kemampuan kita dari segi geofisik untuk karakterisasi reservoir gitu. Nah makanya itu kita ingin coba case study-nya itu di data real gitu. Nah nanti mungkin sisa-sisanya ini additional ya, kalau misalnya kita bisa masuk ke GitHub untuk sharing gitu akan lebih bagus juga. Artinya kita bisa dapat input dari dunia luar, code-code kita yang masih belum optimize. Kayak tadi mungkin Mas Epo masukannya terkait PyTorch itu kan bisa kita dapat nih karena ada forum mingguan ini ya. Kalau misalnya kita buka ke online mungkin kalau kita bisa dapat input lebih banyak lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang akan kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Tadi ke Baik, ya kurang lebih demikian slide atau presentasi yang kami sajikan. Tadi juga udah ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya dari Mas Epo. Oh, ini Mas Eril mau bertanya, silakan. Silakan Mas. Boleh nanya Mas? Monggo Mas Eril. Ya. Tadi kan ada beberapa frekuensi yang dicoba 50, 75 sama 100 Hz tadi. Kalau saya nggak salah lihat ya. Betul. Nah, itu gimana kita tahu mana yang sebenarnya memberikan hasil optimal, Mas? Apakah makin tinggi frekuensinya makin baik? Atau ada validasinya nggak? Bisa aja nanti yang keluar ya artefak, itu bukan data. Gimana caranya kita dapat hasil tahu? Maksudnya gimana caranya kita dapat yakin bahwa oh ini frekuensi yang terbaiknya yang ini. Kuantifikasinya berarti Mas ya? Iya, maksudnya kan ini kan coba-coba kan? Betul. Nah, gimana maksudnya ya kayaknya dasar keilmuan bukan coba-coba deh. Kita nggak bisa publish, kita tulis oh ini kita coba-coba gitu. Nggak bisa. Cuman kalau saya ngelihat yang lambda tadi itu sudah sangat bagus kan, kelihatan memang dia ada optimal kan. Nah, bisa nggak yang seperti itu diterapkan juga untuk pemilihan? Tadi kan untuk pemilihan lambda yang akan digunakan. Bisa nggak kita cari nilai optimum untuk frekuensi yang akan digunakan? Oke, ya. Oke, mungkin kalau yang terpikir Mas dari saya ini begini. Jadi kalau untuk di posisi key-nya itu adalah di posisi sumur Mas Eril. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan kita coba-coba ya dari RC ini. Kita coba pakai wavelet 50 Hz, hasilnya begini, 75 Hz hasilnya begini, 100 Hz hasilnya seperti ini. Jadi bahan bakunya kita punya, tapi yang paling optimum ini dikonversikan dengan frekuensi berapa gitu kan ya. Sebenarnya kalau secara pribadi sebenarnya ini kan personal ya, mau lihatnya yang mana yang paling bagus gitu, yang membantu untuk interpretasi ataupun karakterisasi. Namun kalau saya pribadi untuk kuantitatif, kita bisa coba sampling di posisi sumur Mas. Jadi di posisi sumur tadi misalnya di sini kita sudah bisa nih punya RC kan tadi.
kita punya P-Wave, kita punya Robi, kita punya RC. RC itu kita konvolusikan saja dengan wavelet yang sama. Jadi misalnya di posisi yang 50 Hz nih, kita konvolusikan RC true-nya di posisi sumur itu dengan 50 Hz juga. Kita cuplik seismiknya dari posisi yang sama, kita bandingkan korelasinya gimana gitu. Nah, nanti kita ke 75 gitu ya, ke 75 hal juga yang sama gitu. Jadi cuplik posisi sumurnya, konvolusikan dengan 75 Hz juga, korelasinya bagaimana. Frekuensi yang diiterasi. Nanti di posisi 100 Hz kayak gitu juga. Jadi bisa aja Mas kita iteratif, kita cari frekuensi optimumnya di berapa gitu. Tapi balik lagi tadi ke penggunaan. Kalau misalnya di sini ada teman-teman yang lebih fokusnya di interpretasi gitu. Oh ternyata di sini nih 100 Hz ketinggian banyak yang dim. Nggak usah, itu kualitatif. Tapi kalau buat saya personal, kalau kuantitatif caranya seperti tadi Mas. Oke. Iya, soalnya kan kalau misalnya dilihat tadi cross plot antara korelasi sama lambda, kan itu maksudnya tidak ada pertanyaan lah, itu udah kelihatan maksimalnya kan. Nah bisa, ya saya ini yang tadi mungkin udah dijawab, cari korelasi, iterasi, terus dibuat grafik seperti ini mana yang paling optimum, korelasi terbaik. Mungkin itu yang perlu dilakukan sih. Soalnya ya kalau misalnya kayak di slide berapa yang tadi ada 1D linear programming itu kan orang ngelihat itu tidak akan ada pertanyaan lagi, kenapa kalian pakai lambda sekian kan? Ya, ini jelas sekali. Nah, cuman kalau tadi frekuensi saya masih itu mah suka-suka aja berarti. Nggak ada kuantifikasinya, soalnya geofisik, namanya juga geofisika kan, harus ada kuantifikasi yang jelas kan? Iya. Itu aja sih ini saya. Sip Mas. Thank you. Nanti kita coba. Kita tambahkan nanti. Idenya kepikiran, cuman belum kita eksekusi, Pak. Ya kan baru gue bilang tadi gimana caranya. Kan baru tadi siang gue bilang. Justru siang kita pikirin Mas, cuman belum dieksekusi makanya. Ntar lah kita coba. Soalnya ini ada 5 sumur kan nih. Ada 3 sumur, bisa ntar kita coba. Konsisten nggak gitu di frekuensi segitu, di masing sumur optimumnya segitu ya Mas ya? Betul. Aman Mas, terbayang. Mantap. Terus tuh kita bisa dapat belum? Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi? Mungkin kalau nggak ada, Mas, ya tekan. Mungkin bisa kita lempar kembali ke Bapak Saidi sebagai moderator. Bapak Saidi monitor. Oke, moderatornya sepertinya AFK. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi atau pertanyaan lanjutan atau saran juga, ya kami sangat menerima sarannya. Tadi banyak banget saran dari Mas Epo, Mas Eril, juga dari Jauhar. Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan berakhirnya slide ini, maka berakhir juga weekly meeting kita hari ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Jangan lupa Ras recordingnya. Oh, recording. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Ras, Adit, Kasido. Terima kasih Mas. Terima kasih. Wah, lupa belum foto. Udah nggak apa-apa lah. Ada YouTube-nya kan, kita screenshot sendiri nanti. Ya. Pamit ya. Assalamualaikum.